baca halo? Baca halo 190. Hijau 10, hijau 15. Laksanakan penembakan. Salvo 12 butir roket. Bentang laut Indonesia memanjang dari Sabang sampai Merauke. Luasnya lautan menjadikan Indonesia negara kepulauan terbesar di dunia. Wilayah perairan yang luas tentunya membutuhkan penjagaan dan pengawasan dari setiap ancaman. Untuk itu, dibutuhkan para kesatria tangguh yang siap menjaga setiap sudut wilayah perairan Indonesia hingga titik darah penghabisan. Dan inilah Kesatria Laut Indonesia. Laksanakan penembakan. Salvo 12 butir roket. Inilah skenario latihan gabungan TNI Angkatan Laut yang berlangsung di perairan Bali dan Lombok. Disimulasikan terjadi pengejaran terhadap kapal nelayan yang mencurigakan. Bordex, Boring Exercise, merupakan kegiatan untuk melaksanakan pengejaran, penangkapan, dan penyelidikan terhadap kapal yang dicurigai telah melakukan tindak pidana tertentu atau pelanggaran di laut. Dalam hal ini, kedua kapal perang yang terlibat latihan melaksanakan Joint Bordex, di mana masing-masing mendeploy satu tim VBSS atau Visit Board Search and Seizure. Setiap KRI memiliki satu tim VBSS lengkap dengan peralatan berstandar tempur. Seluruh tim menaiki kapal musuh dilanjutkan dengan memeriksa awak kapal, baik personil dan dokumen yang diduga melakukan pelanggaran atau tindakan ilegal lainnya yang berlangsung di laut, untuk selanjutnya dilaksanakan penanganan terhadap sasaran atau musuh. Pak Sugianto bawa pisau. Jaga-jaga, Pak. Jaga-jaga, Pak. Tidak kalau melawan, Pak. Anda bawa apa di kapal ini? Kami tidak bawa apa-apa, Pak. Nah, apakah Anda membawa barang yang berbahaya dalam kapal ini? Barang narkoba dan sejenisnya, apakah Anda membawa? Sekali lagi saya tanyakan, apakah Anda membawa barang-barang ilegal di dalam kapal ini? Baik. Yang pertama adalah sebelum meluncurkan tim VBSS, kapal melaksanakan hailing dulu, yaitu integrasi terhadap kapal operasi melalui radio. Setelah ditemukan adanya kejanggalan atau yang tidak beres dengan kapal tersebut, maka tim mothership akan mengirimkan satu unit VBSS untuk yang pertama visit, yaitu mengirimkan satu unit VBSS menuju kapal target. Yang kedua adalah boarding. Tim VBSS on board di kapal tersebut untuk melaksanakan yang ketiga searching, untuk melaksanakan pemeriksaan dan penggeledahan. Jika terdapat suatu kejanggalan atau kesalahan pada dokumen kapal tersebut, seatas izin dari mothership, tim VBSS akan melaksanakan seizure, pengawalan dan pengamanan terhadap kapal tersebut menuju pangkalan terdekat. Navy,
Di sini, tim VBSS Thailand sebagai guard tim yang tugasnya memberi perlindungan kepada tim pencari oleh VBSS KRI Raden Edi Martadinata. Wujud kekuatan Indonesia dalam menjaga keamanan maritim dapat dilihat dari serangkaian kegiatan MNEC 2018. Salah satunya terlihat dari giat Sea Phase yang digelar bersama para peserta MNEC 2018 di Selat Lombok. Bersama 15 kapal perang dan armada terbang milik Angkatan Laut dari 36 negara, TNI AL melaksanakan serangkaian kegiatan latihan penanggulangan bencana, mulai dari latihan pertahanan udara, penyelamatan, pengendalian kerusakan, komunikasi dan navigasi, pendaratan helikopter, dan latihan perpindahan personil maupun logistik dari kapal ke helikopter atau sebaliknya. Latihan yang dikomandoi Komandan Satuan Kapal Eskorta atau Dansatkor, Koar Maritim Kolonel Laut Pelaut, Darto Rusman, bahwa simulasi antisipasi tindak kriminalitas di kawasan maritim ini adalah bagian dari dampak yang diperhitungkan pasca bencana terjadi. Di sini kebetulan ada kurang lebih 35 kapal yang terlibat dalam manuver laut ini, dan juga kapal-kapal kecil kita yang bertugas untuk melaksanakan pengamanan di sekitar area latihan. Sekitar ada 50 kapal. Jadi ini banyak sekali. Jadi di sini kita bagi di antara sekian banyak kapal ada 3 task group. Dan task group pertama itu adalah task group yang berhubungan dengan latihan-latihan yang ada hubungannya dengan Maritime Interdiction Operation. Dan satu lagi task group 18.2 yang kita sebut di sini, dia berhubungan dengan latihan-latihan berhubungan dengan Humanitarian Assistance and Disaster Relief atau kemanusiaan. Dan yang satu lagi task group yang tugasnya adalah melaksanakan pengamanan terhadap area latihan kita. Karena area latihan kita ada 2, satunya di utaranya Bali dan satunya lagi di utaranya Lombok. Pelaksanaan Multilateral Naval Exercise Komodo atau MNEC 2018 ini adalah kegiatan berskala internasional. Latihan bersama dengan Angkatan Laut negara-negara sahabat dalam operasi militer selain perang yang digelar setiap 2 tahun sekali. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kerjasama dalam menanggulangi bencana dan permasalahan kemanusiaan di suatu kawasan yang perlu mendapat perhatian semua negara. MNEC 2018 menjadi kegiatan MNEC ketiga setelah sebelumnya diselenggarakan di Batam dan Kepulauan Anambas, Natuna pada 2014 dan Padang pada 2016. Kenapa non-war fighting? Karena memang kita sering melaksanakan latihan-latihan tempur, tapi khusus yang ini kita TNI AL mencoba untuk mengajak Angkatan Laut di dunia ini untuk bersama-sama berpikir, bersama-sama bertindak dalam menghadapi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan humanitarian assistance dan kemanusiaan, begitu juga dengan bencana alam. Jadi ini adalah salah satu isu yang membuat negara-negara yang ada di dunia ini mereka merespon dengan cepat. Dalam giat latihan bersama ini, TNI AL menerjunkan 35 kapal perang yang juga mengikut sertakan sejumlah armada terbang dari Pusat Penerbangan TNI AL atau Puspenerbal, seperti pesawat Kasa, helikopter, dan pesawat patroli maritim CN-235. Puspenerbal dan kegiatan MNEC atau Multilateral Naval Exercise Komodo 2018 sebagai salah satu unsur udara sebagai pendukung SSAT atau Sistem Armada Senjata Terpadu, di mana peran helikopter adalah kepanjangan mata dan telinga sekaligus sebagai unsur udara dalam operasi pertempuran anti kapal selam sebagai pembawa torpedo. Tapi untuk serial exercise ini peran dari helikopter AKS AS565 MBE Panther adalah sebagai unsur dalam latihan cross deck exercise, di mana kita akan landing di kapal Cina dengan nomor lambung 173 dan sebaliknya kapal helikopter dari Cina juga akan landing di KRI Raden Edi Martadinata 331. Kita memiliki suatu standarisasi, yaitu standarisasi antar penerbangan, sehingga dengan bahasa yang kurang dari negara
bisa terwadai dengan adanya prosedur tersebut. Hanya ada perbedaan dari negara masing-masing. Disitulah titik poin yang harus kita dapatkan, sehingga kita mendapatkan setiap negara apa sih perbedaannya. Di situ kita bisa memixkan dalam suatu prosedur nantinya. Tak terkecuali KRI Raden Edi Marta Dinata dengan nomor lambung 331. Kapal kombatan yang didesain khusus untuk peperangan ini adalah kapal terbaru milik TNI Angkatan Laut jenis PKR, perusak kawal rudal 105, di mana diresmikan masuk ke jajaran TNI AL pada tanggal 7 April 2017 lalu. KRI Rem masuk di jajaran Satuan Kapal Eskorta Komando Armada Republik Kawasan Timur, di mana kapal ini mempunyai kemampuan sebagai kapal kombatan yang mempunyai kemampuan untuk peperangan anti permukaan, peperangan anti udara, dan peperangan anti kapal selam. KRI Rem 331 yang dikomandani oleh Kolonel Laut Pelaut Sandaryanto berjumlah 111 personil. Kapal perang ini tentu saja memiliki personil yang sudah terlatih. Terlebih, kapal jenis PKR ini berteknologi canggih. Dengan peralatan sistem senjata sensor yang sangat canggih yang ada saat ini, setiap hari mereka di-maintains untuk selalu berlatih dengan peralatan yang serba komputerisasi. Selain itu, personil juga dibina mental dan fisiknya, sehingga selalu siap mengawaki kapal ini dalam kondisi apapun. Tak heran jika KRI ini cukup memukau jika dilihat secara kasat mata. Bahwa kapal ini mempunyai peralatan yang cukup, sistem atau kita sebut sewako, sensor weapon dan kontrolnya yang terupdate saat ini untuk TNI Angkatan Laut. Kemudian persenjataannya juga yang terupdate saat ini yang ada di TNI Angkatan Laut. Pengawaknya juga sudah orang-orang yang terpilih untuk mengawaki kapal jenis ini. KRI Raden Edi Marta Dinata 331 ini beserta seluruh unsur KRI yang terlibat ini berlatih bersama dengan negara-negara lain. Khusus untuk KRI Raden Edi Marta Dinata sendiri berada di CTJ 18.1, di mana membawahi kegiatan MIO atau Maritime Introduction Operational. MIO itu sendiri adalah Maritime Introduction Operational, di mana nanti sudah tergabung beberapa negara. Salah satunya beberapa negara yang ikut adalah ada Cina, Prancis, kemudian Bangladesh. Nah, mereka akan tergabung di bawah KRI RI Marta Dinata sendiri. Untuk kapal eskorta sendiri, KRI Rem termasuk di jajaran kapal eskorta yang fungsi dan tugas utamanya adalah bertempur. Di usianya yang masih sangat muda, kapal perang ini belum banyak melakukan operasi. Tapi operasi yang sudah dilaksanakan, khususnya di Indonesia, sudah ikut andil menjaga dan operasi perbatasan. Operasi ke depan ini, KRI Raden Edi Marta Dinata sendiri akan ikut serta dalam latihan bersama yang cukup besar, di mana melibatkan beberapa negara yang hampir kurang lebih 28 negara, yaitu latihan RIMPAC, Rim of Pacific, yang akan dilaksanakan bulan Juni nanti, Mei sampai Juli di Hawaii. Dengan prosedur dan pelaporan pelaksanaan pemadam kebakaran yang disimulasikan terjadi kebakaran, kemudian tim pemadam berusaha menjinakkan api dengan menggunakan alat pemadam kebakaran yang ada. Dipraktekkan mulai dari cara mengambil alat pemadam, cara membawa, cara menggunakannya, sehingga cara memadamkan api dengan alat pemadam kebakaran tersebut. Penyerang 2 terus melaksanakan penanggulangan.
Kegiatan latihan pemadam kebakaran ini bertujuan untuk menambah pengetahuan dan meningkatkan kemampuan serta keterampilan anggota dalam menanggulangi kebakaran, penyelamatan dokumen dan evakuasi personel dari bahaya kebakaran. Pintu-pintu menuju haluan terbuka. Selain itu juga, sebagai sarana menambah wawasan dan pengetahuan tentang bahaya yang ditimbulkan akibat kebakaran dan cara untuk menanganinya dengan benar dan aman. Aduh, AP1 ditarik, AP2 masuk. Laksanakan penanggulangan, kekuatan OBA. Aduh, cek terus untuk kekuatan OBA. Api padam, asap pengumum tebal. Api padam, asap pengumum tebal. PKB di sini Kartimbek, asap habis, asap habis. Stop. Perang tempur bahaya umum. Ruang PIT atau Pusat Informasi Tempur ini merupakan ujung tombak dari sebuah kapal perang. Semua terpusat di ruangan ini. Pada intinya, Pusat Informasi Tempur ini adalah otak dari sebuah kapal perang, di mana seluruh kegiatan atau aktivitas mulai dari perencanaan, persiapan untuk melaksanakan operasi tempur dilaksanakan di dalam ruangan ini. Seluruh data yang didapat dan disajikan di dalam MOK didapat dari sistem sensor yang dimiliki oleh kapal, yang nantinya akan digunakan oleh komandan dalam hal ini sebagai pengambil keputusan untuk membangun strategi taktis sampai dengan pengambilan keputusan. Pada dasarnya, PIT ini selalu diawaki. Kemudian pada saat mendapat informasi dari data intelijen tentang adanya ancaman musuh, personil KRI akan melaksanakan peran tempur apabila kontak tersebut kemungkinan besar akan menjadi ancaman untuk unsur-unsur KRI. Setelah itu melaksanakan peran tempur untuk seluruh pos tempur diawaki, termasuk PIT ini, kemudian seluruh anggota menempati pos tempurnya masing-masing di pos tempur persenjataan, sistem persenjataan maupun permesinan, sehingga kapal siap untuk menghadapi ancaman tersebut. Saat pelaksanaan MNEC 2018 ini, PIT diawaki untuk memonitor secara general operasi yang sedang dilaksanakan atau latihan yang operasi yang sedang dilaksanakan oleh KRI REM. Satgor Armadin! TNI RE Mata Dalam 331.